Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia R. Uliasi, nomor induk mahasiswa 1514266 dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video saya kali ini, saya akan melakukan simulasi belajar tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar. Di sini saya mengambil kelas 3, tema 1, subtema 4 tentang operasi hitung pembagian. Harap teman-teman bisa mengamati atau menonton video ini dengan seksama ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Nah, berhubung kalian hadir lengkap, Ibu akan memulai pembelajaran. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang perkalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pembagian. Di sini adik-adik sekalian bisa lihat. Di sini di dalam toples ini, anggaplah ini toples, mohon maaf Bu tidak bisa menggambar. Jadi di sini ada toples. Nah, di dalam toples ini terisi 10 buah kacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 buah kacang ini Ibu akan bagi di dua loyang ini. Nah, Ibu akan bagi dengan di dua loyang ini dengan sama rata. Oke. Misalnya ya, loyang satu ini punyanya Puspita dan loyang yang kedua ini loyang punyanya Litami. Nah, jadi misalnya ya, kacang yang satu ini Ibu letakkan di loyangnya Puspita. Nah, Puspita sudah dapat kacang nih. Di sini tinggal sisa 9. Oke, jadi karena Litami belum ada, jadi kita ambil lagi. Untuk kacang yang kedua kita pindahkan di loyang milik Litami. Nah, jadi sisa kacangnya ini tinggal 8. Jadi sisa 8 ini kita tetap bagi di antara loyang Puspita dan loyangnya Litami. Oke, jadi di sini di dalam toples ini sudah habis kacangnya karena sudah Ibu pindahkan di loyangnya Puspita dan loyangnya Litami. Nah, coba di sini ada yang bisa menghitung masing-masing dari Litami dan Puspita mendapat berapa bagian kacang. Nah, jadi dari Puspita dan Litami mendapat bagian kacang itu ada 5 biji. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini milik Puspita dan ini milik Litami. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing mereka berdua itu mendapat 5 kacang. Nah, jadi untuk pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan istilah pembagian. Jadi yang Ibu lakukan ini namanya adalah pembagian. Oke, jadi kan Ibu tadi sudah menjelaskan tentang pembagian. Nah, jadi di dalam toples ini sudah kosong karena sudah Ibu bagi antara Puspita dan Litami. Jadi anak-anak paham kan yang penjelasan Ibu? Oke, untuk selanjutnya kita pindah ke pembagian dengan cara bersusun. Nah, pembagian dengan cara bersusun ini disebut juga dengan Worogapitt, di mana dibuat garis pengapit antara bilangan yang akan dibagi dengan bilangan pembaginya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh pembagian dengan cara bersusun. Nah, ini 24 dibagi 2. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Jadi gini, untuk cara mengerjakannya itu 2 dibahagi dengan 2. Hasilnya berapa ya? Kan tadi sudah Ibu jelaskan tentang pembagian. Nah, 2 dibagi 2 misalnya hasilnya berapa ya? Misalnya begini. Litami mempunyai 2 buah permen. 2 buah permen ini dibagikan kepada Puspita dan kepada Mirna. Nah, masing-masing dari Puspita dan Mirna itu mendapatkan berapa permen?
karena Litami hanya mempunyai 2 permen dibagi kepada Puspita dan kepada Mirna. Jadi masing-masing dari Puspita dan Mirna itu mendapat 1 buah permen yang diberikan oleh Litami atau dibagikan oleh Litami. Jadi 2 dibahagi dengan 2 itu 1. Nah, ini belum hasilnya ya anak-anak, masih ada angka 4 di belakang dari 2. Nah, ini kita kalikan dengan 2. 1 ini kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini kita kurangi ya. Seperti pengertiannya, pengurangan berulang itu disebut dengan pembagian. Nah, jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Iya. Kan tidak mungkin 0 dibagi 2 kan? Jadi kita turunkan 4 ini. 4. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Kan tadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan, oke, jadi misalnya lagi ya, Kak Litami mempunyai 4 buah permen. 4 buah permen ini dibagikan kepada Mirna dan Puspita. Nah, masing-masing dari Mirna dan Puspita itu mendapat berapa permen? Tadi kan Litami mempunyai 2 buah permen, dibagi kepada Mirna dan Puspita, mereka hanya mendapat 1. Ini Litami mempunyai 4 buah permen, dibagi kepada Puspita dan Mirna. Jadi hasil dari 4 buah permen dibagi kepada Puspita dan Mirna itu mendapat 2. Iya, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita kurangi lagi. 4 kurang 4 sama dengan 0. Dan 0 ini kan sudah tidak bisa lagi dibagi. Nah, jadi hasil dari 24 bahagi 2 itu sama dengan 12. Nah, kita buktikan dengan cara dikali. Oke, kalikan 12 dikali 2. Apakah hasilnya 24? Oke. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya, pintar. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya 24. Jadi 24 itu jika dibahagi 2 akan mendapat 12. Nah, 12 jika dikali 2 akan mendapatkan 24. Jadi itu cara pembagian dengan cara selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembagian tapi dengan soal cerita. Jadi adik-adik sekalian bisa paham soal cerita tapi di dalamnya itu menyangkut tentang pembagian. Nah, dibacakan ya. Jadi di sini Pak Tarjo ini memetik 196 buah kelapa. Nah, buah tersebut dimasukkan ke dalam 7 keranjang. Nah, tiap keranjang berisi kelapa yang sama banyak. Nah, ditanya berapakah jumlah kelapa pada tiap keranjang. Jadi kan di sini Pak Tarjo memetik 196 buah kelapa. Nah, jadi tiap keranjang. Jadi Pak Tarjo itu memiliki 7 keranjang. Di 7 keranjang itu Pak Tarjo harus memiliki jumlah kelapa yang sama banyaknya. Nah, ditanya berapakah jumlah kelapa pada tiap keranjang. Jadi akan penyelesaiannya kita tulis ya. Diketahui jumlah kelapanya Pak Tarjo itu 196 buah kelapa. Nah, yang harus dimasukkan di keranjang dengan 7 keranjang. Oke, ditanya jumlah kelapa di tiap keranjang itu berapa banyak. Oke, jadi kita bisa pakai pembagian dengan cara bersusun. Oke, jadi 196 dibahagi 7. Nah, 1 bahagi 7 kan nggak bisa. Jadi 19, yang 9 ini kita ambil. Jadi 19 bahagi 7 berapa? Coba kan kemarin kalian sudah kasih tugas untuk menghafal perkalian sampai 10. Nah, untuk 19 bahagi 7 itu berapa? Oke, kita cari 19 ini mendekati di perkalian 7 itu dia mendekati di angka berapa? Oke. 1 kali 7 kan 7. 2 kali 7 berapa? 7 ditambah 7 sama dengan berapa? Iya, 14. 2 kali 7 14. Nah, 3
14 ditambah dengan 7 berapa? Kan 14 ditambah dengan 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 3 kali 7 sama dengan 21. Kita cari 19 ini mendekati di perkalian 7 di bilangan 1, 2, atau 3. Nah, kalau kita mengambil 1, hanya hasilnya 7, tidak mendekati. Kita ambil di 2 kali 7, 14. Itu mendekati. 3 kali 7, 21. Itu sudah tidak mendekati lagi, tapi sudah kelebihan. Jadi kita ambil yang 2. Nah, di sini 19 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, sudah kan seperti yang Ibu jelaskan tadi di pembagian bersusun. Nah, lalu kita turunkan lagi. 2 dikali 7 kan sama dengan 14. Nah, kita turunkan ini 14. Kurangi. Nah, 1 kurang 1 kan 0, tidak perlu dituliskan lagi anak-anak. Nah, tinggal 9 dikurang 4 sama dengan berapa? Oke, 9 dikurang 4 sisa 5. Jadi 9 kurang 4 sisa 5. Nah, karena 6 ini belum terpakai kan, 6 bagi 7 juga kan tidak bisa. Nah, kita turunkan 6 ini. 6 kita turunkan, kita sandingkan dengan 5. Nah, hasilnya tinggal 56 dibagi 7 berapa? Oke, kita buat perkalian lagi. Jadi, ini 56 dibagi 7 itu hasilnya berapa? Kita lihat di perkalian 7 ini. Ada yang hasil 56 atau mendekati 56. Oke, karena ada hasil 56 yaitu 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi, 56 dikali 7 sama dengan 56 dibagi 7 sama dengan 8. Nah, 8 dikali 7 sama dengan 56. Oke, jadi hasilnya 56 dikurangi dengan 56, 0. Nah, di sini 100. Jadi hasil dari 196 dibagi 7 sama dengan 28. Kita buktikan lagi ya dengan perkalian. Nah, 28 kita kalikan dengan 7. 7 kali 8 sama dengan berapa? Kita lihat di sini. 7 kali 8 sama dengan 8 kali 7 yaitu 56. Kita tulis 6, kita simpan 5-nya. Nah, 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 14 kita tambahkan dengan 5 yang kita simpan tadi. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19. Nah, jadi 28 dikalikan dengan 7 hasilnya 196. Hasilnya sama kan? Jadi 196 jika kita bahagikan dengan 7 hasilnya 28. 28 jika kita kalikan dengan 7 hasilnya 196. Jadi adik-adik, mereka berdua ini harus sinkron supaya hasilnya itu memang hasil yang kita dapatkan. Nah, jadi bagaimana di tiap keranjang itu kita masukkan, di tiap keranjang itu isinya berapa? Jadi di 7 keranjangnya Pak Tarjo ini, jadi Pak Tarjo harus memasukkan 28 buah kelapa di tiap-tiap keranjang. Jadi Pak Tarjo memasukkan 7 keranjang ini dengan 28 buah kelapa. Sampai sini paham kan adik-adik? Paham. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan adik-adik sekalian bisa mengulang materi ini, bisa kalian ulang kembali materi ini di rumah kalian masing-masing. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih telah memperhatikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi belajar dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.